Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Santri IT bersama saya Rahman Chandra Adrian, murid STAI Yamisa atau mahasiswa STAI Yamisa. Nah, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang bersuci yang sering dilakukan oleh umat muslim, yaitu berwudu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan slide-nya, slide pembahasan. Pertama kita akan membahas tentang rukun wudu, kemudian sunnah wudu, dan apa sajakah yang membatalkan wudu. Nah, di sini seperti biasa saya mengutip materinya itu dari kitab Fathul Qorib dan dari kitab Safinatun Najah. Nah, tanpa basa-basi langsung saja ke pembahasannya. Kita ke rukun wudu terlebih dahulu. Nah, rukun wudu menurut kitab Fathul Qorib dan menurut kitab Safinah ada 6. Yang pertama itu adalah niat. Nah, niat ini mengucapkannya itu adalah sunat dan melafalkannya di dalam hati itu rukun atau fardunya. Jadi niat yang sesungguhnya itu harus diucapkan di dalam hati kita, tidak boleh dilafalkan, karena melafalkan di dalam lisan itu hukumnya sunat. Nah, untuk niat dalam wudu ini posisinya itu dilakukan ketika kalian membasuh muka yang pertama, ketika air terkena ke muka kalian. Nah, pada saat itulah kalian melafalkan niat wudu kalian. Nah, rukun yang kedua itu ialah membasuh wajah. Nah, membasuh wajah. Jadi setelah basuhan pertama kalian membaca niat, lalu untuk basuhan kedua kalian membasuh wajah kembali sampai basuhan yang ketiga, itu rukunnya. Nah, tapi untuk yang membasuh muka 3 kali itu bukan rukun, atau membasuh seluruh anggota tubuh itu sebanyak 3 kali itu bukan rukun ya. Lanjut. Nah, yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai sikunya. Nah, dari sini semuanya harus terbasahi sampai siku. Lanjut. Yang keempat, membasuh sebagian kepala, itu rukunnya. Nah, jadi kalian jangan aneh apabila ada orang yang membasuh hanya membuka penutup kepalanya sedikit lalu membasuh sebagian kepalanya, dan ada yang membasuh hampir seluruh bagian kepalanya. Nah, untuk membasuh sebagian kepala ini ulama ada perbedaan pendapat, yaitu yang dibasuh itu bukanlah rambut, tetapi kulit kepala kalian yang harus terbasahi. Lanjut ke rukun yang kelima. Rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai 2 mata kakinya. Lanjut yang keenam. Nah, yang terakhir, rukun wudu yang terakhir itu adalah tartib. Tartib atau tertib. Ya, apa yang dimaksud dengan tartib atau tertib? Tartib itu kalian mendahulukan sesuatu yang harus dahulu dan membelakangkan sesuatu yang harus memang di belakang. Misalkan ini tartib, contohnya seperti ini. Kalian membasuh wajah, setelah membasuh wajah kalian membasuh tangan, setelah membasuh tangan kalian membasuh sebagian kepala. Nah, itu baru tartib. Yang tidak tartib itu seperti ini. Kalian niat membasuh, lalu membasuh wajah. Setelah membasuh wajah kalian langsung membasuh kaki. Setelah membasuh kaki kalian langsung membasuh tangan. Nah, maka itu tidak tartib, maka wudunya tidak sah. Sesuatu dikatakan rukun itu apabila tidak terpenuhi satu rukunnya, maka itu bukan sesuatu dari itu. Kalau kita membahas rukun wudu dan tidak cumpon atau tidak terpenuhi salah satu rukun wudunya, maka itu bukan wudu. Lanjut, kita ke pembahasan selanjutnya. Ya, kita akan membahas tentang sunnah dalam wudu. Nah, untuk sunnah dalam wudu ini, yang pertama itu membaca bismillah. Nah, membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Tapi perkara yang tidak didahului oleh bismillah, maka itu kurang berkah. Tapi hukumnya itu dalam berwudu itu sunnah. Bila dikerjakan dapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi wudu kalian tetap sah walaupun kalian lupa tidak membaca bismillah. Nah, lanjut. Yang kedua itu membasuh telapak tangan. Membasuh telapak tangan ini hukumnya
sunnah, bukanlah rukun. Jadi kalau kalian berwudu, ambil air langsung membasuh muka, maka wudu kalian tetap sah. Lanjut. Nah, yang ketiga itu berkumur. Yang keempat ialah istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung kalian untuk membersihkan hidung kalian dari kotoran. Nah, perlu kalian ketahui, berkumur dan istinsyak itu sunnah wudu ketika di bulan biasa. Tapi ketika bulan Ramadan atau ketika kalian berpuasa di luar Ramadan, maka hukumnya itu menjadi makruh. Kenapa? Karena makruh itu bila dikerjakan akan ada dampak negatif kepada kalian, dan bila tidak dikerjakan itu lebih baik. Nah, atau bisa dibilang itu mendapat pahala. Jadi makruh itu kebalikan dari sunnah. Nah, kenapa bisa demikian? Misalkan kalian sedang berpuasa di bulan Ramadan, lalu kalian berkumur. Nah, ada kemungkinan puasa kalian batal karena ada air yang masuk ke dalam perut kalian. Nah, seperti dalam pembahasan puasa part 1. Untuk linknya akan saya simpan di deskripsi ya. Bagi yang belum nonton, silakan menonton di deskripsi yang sudah saya berikan. Nah, lanjut. Nah, sunnah wudhu yang kelima itu adalah membasuh seluruh bagian kepala. Nah, itu termasuk sunnah dalam berwudhu. Bila sebagian ya tidak apa-apa karena rukunnya cuma sebagian. Tapi mau seluruh kepala juga tidak apa-apa karena itu termasuk sunnah. Nah, yang keenam, membasuh kedua telinga, bagian luar maupun yang dalam, yaitu dengan air yang baru. Nah, jadi hukum membasuh kedua telinga ini hukumnya sunnah. Tapi kalau kalian membasuh telinga, maka itu akan memperkuat daya ingat kalian. Lanjut. Yang ketujuh itu adalah menyuai-nyuai janggut bagi orang yang punya janggut. Jadi kalian janggut itu dibasahi seperti ini. Nah, bagi orang yang punya janggut. Tapi kebetulan saya tidak punya janggut, jadi saya tidak bisa melaksanakan sunnah yang ketujuh ini. Lanjut. Yang kedelapan itu menyuai jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Nah, misalnya jadi seperti ini. Dalam membasuh telapak tangan dan telapak kaki ya, khusus posisinya kalian membasahi dulu semuanya dengan air. Nah, itu baru masuk ke dalam sunnah menyuai jari tangan dan kaki. Lanjut lagi ke dalam. Nah, kalau tidak salah di dalam kitab tadi ini sunnah wudhu itu ada 10. Yang kesembilan itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, itu termasuk sunnah dalam berwudu. Kalau saya pribadi berwudu itu membasuh dulu 3 kali tangan kanan ya. Setelah itu membasuh tangan kiri 3 kali. Sunnah wudu yang ketiga ialah membasuh 3 kali secara terus menerus. Nah, jadi kalau ada orang yang membasuh tangan kanan, lalu tangan kiri, lalu tangan kanan, lalu tangan kiri lagi sebanyak 3 kali, nah tidak apa-apa. Tapi dalam sunnah wudhu itu dikatakan dalam kitab Fathul Qorib disebutkan membasuhnya itu 3 kali secara terus menerus. Jadi maksudnya itu membasuh tangan dari tangan sampai siku. Nah, itu 1 kali sudah. Lalu membasuhnya lagi sampai siku, itu baru termasuk sunnah. Nah, barang siapa yang membasuhnya 2 kali, maka pahalanya 2 kali. Tapi barang siapa yang membasuhnya 3 kali, sesungguhnya itu adalah wuduku. Itu kata Rasulullah SAW. Baik, kita lanjut ke home. Nah, sekarang kita ke perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 6. Yang itu menurut kitab Fathul Qorib. Sementara menurut kitab Safinah, perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Nah, nanti saya jelaskan perbedaannya. Yang pertama, ada yang keluar dari salah satu lubang yang 2. Nah, baik itu lubang itu yang kemaluan depan dan belakang ya, dari kobul ataupun dubur, ada yang keluar, baik itu air kencing atau kentut, maka itu wudunya batal. Nah, kecuali air mani. Kalau kalian
misalkan sedang berwudu, lalu kalian melihat gadis yang pujaan hati kalian, lalu air mani kalian keluar, maka wudu kalian tidak batal, tetapi kalian wajib untuk mandi. Nah, lanjut, itu menurut kitab Sapina. Yang kedua itu tidur yang tidak tetap bokongnya ke tempat duduknya. Misalkan kalian sedang Jumatan, lalu kalian tertidur saat mendengarkan khutbah, tapi usahakan jangan. Nah, ini hanya contoh. Nah, lalu kalian itu tertidur. Bila bokong kalian tetap pada tempat duduknya, maka wudu kalian tidak batal. Tapi bila rubah posisi, maka hukumnya tetap batal. Wudu kalian batal. Kalian harus berwudu kembali. Yang selanjutnya, yang ketiga, hilang akal karena sakit. Ya, baik itu pingsan atau mabuk, seperti itulah. Yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa ada penghalang. Nah, perlu diketahui yang keempat ini yang sudah balik keduanya. Jadi kalau bersentuhan dengan anak yang belum balik, maka hukumnya itu tetap tidak batal karena dia belum balik. Nah, sesuatu dikatakan muhrim itu apabila dia itu haram berhubungan, maka itu dikatakan muhrim. Nah, bagaimana dengan suami istri? Bila suami istri bersentuhan tangan atau kulitnya bersentuhan, maka sebagian besar ulama menyatakan wudunya batal karena suami istri tetap boleh berhubungan suami istri. Lanjut kepada yang kelima. Nah, yang kelima itu menyentuh bagian kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Nah, telapak tangan itu ini telapak tangan. Bila kalian menyentuhnya itu dengan ini, maka kalian menyentuh bagian kemaluan kalian dengan ini, maka hukumnya itu wudu kalian tidaklah batal, tapi dengan ini hukum wudu kalian menjadi batal. Dan itu pun hanya berfungsi di anak Adam atau pada manusia. Bila menyentuh kemaluan hewan seperti sapi, maka hukumnya itu tidak batal. Wudu kalian tetap tidak batal. Nah, lanjut. Nah, yang keenam, menyentuh yang bulat dari dubur. Nah, dari dubur seperti biasa menyentuhnya itu dengan telapak tangan. Nah, kenapa di Sapinah itu hanya ada 4, sementara di Fathul Qorib itu ada 6? Nah, di Sapinah yang ketiga dan yang kedua ini digabungkan menjadi satu. Jadi kalau di Sapinah itu cukup hilang akal saja. Nah, karena tidur juga termasuk ke dalam hilang akal. Tapi itu pun di dalam Sapinah dikecualikan, kecuali tidur yang bokongnya itu tetap tetap ke tempat duduknya, maka itu tidurnya dikecualikan menurut kitab Sapinah. Tapi kalau tidurnya terlentang, maka itu termasuk membatalkan wudu. Lanjut, ya kenapa di Sapinah ada 4? Nah, selanjutnya itu yang kelima dan yang keenam itu di dalam Sapinah disatu poinkan sehingga berjumlahnya menjadi 4. 1, 2 dan 3 digabungkan, lalu ada poin keempat dan ada poin kelima dan keenam digabungkan sehingga jumlahnya menjadi 4. Kita kembali ke home. Nah, itulah pembahasan tentang wudu. Untuk part 2-nya silakan ditunggu saja. Sekarang pembahasan tema kita pertemuan kali ini sudah selesai. Saya mohon maaf apabila memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Maklum, saya juga sedang belajar dan saya juga masih seorang santri. Nah, untuk pembahasan wudu part 2-nya insya Allah ke depan akan saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.